Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Yohanes pasal 17 ayat yang ke-9 sampai ayat 19. Kita masih ada di dalam seri renungan dari kitab Injil Yohanes saudara. Di dalam teks firman Tuhan ini, saya rindu kita belajar bahwa Yesus berdoa bagi setiap kita, anak-anaknya. Apakah saudara rindu supaya Tuhan mengerjakan perkara besar bagi saudara? Supaya Tuhan menjawab doa-doa saudara? Supaya Tuhan mengerjakan hal-hal yang baik dalam kehidupan saudara? Tahukah saudara bahwa Tuhan juga begitu rindu mengerjakannya dalam kehidupan setiap saudara? Bahkan Yesus berdoa bagi Bapa untuk kebaikan saudara. Alangkah melegakannya saudara jika kita tahu bahwa Allah itu begitu rindu untuk mendatangkan kebaikan, untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini itu yang saya rindu kita belajar saudara, bahwa Yesus juga berdoa kepada Bapa bagi setiap kita untuk kebaikan kita. Itu yang saya rindu kita belajar supaya kita memahami bahwa Allah itu sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Yohanes pasal 17 ayat 9 sampai 19 ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif untuk menemukan apa maksud firman Tuhan sebenarnya, dan kemudian akan dijelaskan kepada setiap saudara secara sistematis sehingga saudara gampang untuk memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara dan pastikan pagi hari ini sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara, saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan untuk menjadi renungan saudara di sepanjang hari ini. Yohanes 17 ayat 9 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka.
Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana Yesus sebentar lagi akan menggenapi rencana Tuhan bahwa Dia harus berkorban mati untuk menebus umat-umatnya, dan kemudian Dia akan bangkit dan akan naik ke sorga. Lalu kemudian atas semua yang akan terjadi itu, Yesus kemudian berdoa bagi murid-muridnya. Itu membuktikan, saudara, kita akan belajar apa saja isi doa Yesus bagi setiap murid-muridnya, dan tentu saja doa itu juga adalah untuk saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan hari ini. Saudara, doa Yesus ini membuktikan bahwa Dia rindu hal-hal yang baik terjadi bagi umat-umatnya. Apa saja isi doa Tuhan Yesus? Ada 3 hal, saudara, yang akan kita lihat bersama. Yang pertama, ayat 11 di sana dikatakan, "Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Ayat 12 dia berkata, "Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu." Saudara, doa Yesus yang pertama adalah tentang permohonan untuk pemeliharaan Bapa bagi murid-muridnya, di mana Yesus berkata, "Selama ini aku telah memelihara mereka, tetapi sebentar lagi Dia akan mengalami apa yang dikehendaki Tuhan. Dia akan ditangkap, disiksa, kemudian disalibkan, lalu mati, bangkit dan naik ke sorga." Nah, atas semuanya itu Dia memohon supaya Bapa memelihara mereka, memelihara murid-muridnya. Bayangkan, saudara, Yesus sendiri berdoa supaya saya dan saudara dipelihara oleh Tuhan. Itulah dalamnya, itulah kuatnya kerinduan Tuhan supaya saya dan saudara dipelihara. Itu sebabnya wajar kalau Dia berkata, "Jangan kamu khawatir." Karena begitu rindunya Dia untuk memelihara setiap umat-umatnya. Hari ini pun, saudara, Dia Allah yang memelihara setiap kita. Dia masih memelihara setiap kita. Dia bekerja untuk memelihara setiap anak-anaknya. Apapun keadaan saudara hari ini, bagaimanapun keadaan saudara, dengar saudara, ada Tuhan yang rindu memelihara kehidupan saudara. Bahkan Yesus berdoa khusus kepada Bapa supaya saya dan saudara dipelihara oleh Tuhan. Adakah situasi ini membuat saudara khawatir? Adakah situasi ini membuat saudara bingung? Atau mungkin adakah situasi ini membuat saudara putus asa, melihat kesulitan, melihat ke depan yang harapan tipis, melihat ke depan yang sepertinya semua akan semakin sulit? Dengar saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita punya Allah yang rindu memelihara kita. Hari ini pun saya menegaskan kepada saudara, apapun kondisi kehidupan saudara, seberapa sulit pun itu, dengar saudara, Allah berjanji bahwa Dia memelihara kita. Bahkan Yesus berdoa supaya Bapa memelihara setiap saudara. Renungkan itu, saudara, dan imani itu.
Mari kita jalani kehidupan kita dengan keyakinan bahwa Bapa memelihara kita. Dengan keyakinan bahwa Tuhan begitu rindu supaya kita hidup dalam pemeliharaannya. Tuhan begitu rindu mencukupkan dan memelihara setiap hidup kita. Dia rindu memelihara kehidupan saudara. Kalau saat ini mungkin saudara sedang ada dalam kondisi seperti saudara ada dalam kesulitan, kekurangan dan sebagainya, ada Tuhan yang siap memelihara saudara. Mari andalkan Dia, berserah kepada Dia, mari berseru kepada Dia, maka Dia Allah yang akan memelihara setiap kehidupan kita. Jadi yang pertama, isi dari doa Tuhan Yesus adalah Dia rindu memelihara setiap kita. Apapun yang saudara kerjakan hari ini, percayalah bahwa itu bisa dipakai oleh Tuhan menjadi sarana memberkati saudara, memelihara saudara, karena Allah rindu memberkati dan memelihara setiap kehidupan saudara. Kemudian yang kedua, isi dari doa Yesus saudara ada di ayat 15. Di mana Dia berkata, "Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka daripada dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Isi doa Yesus yang kedua kepada Bapa adalah, Dia berkata, "Aku tidak meminta Bapa supaya Engkau mengambil mereka dari dunia ini, tetapi aku berdoa supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Jadi yang kedua yang menjadi isi doa Tuhan Yesus adalah perlindungan. Allah rindu melindungi kita saudara. Sampai Yesus berdoa supaya setiap umat-umatnya dilindungi oleh Bapa. Jadi Tuhan rindu untuk melindungi setiap kita. Berserahlah kepadanya. Harapkanlah dan nantikanlah perlindungannya, dan percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup melindungi setiap kita, dan Dia rindu melindungi setiap kita. Tuhan tahu saudara bahwa dunia ini jahat, dan iblis ingin terus untuk membinasakan setiap umat-umat Tuhan. Itu sebabnya saudara, Yesus berkata, "Aku tidak meminta Engkau Bapa untuk mengambil mereka dari dunia ini, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Ketahuilah saudara bahwa dunia ini jahat, dan dunia ini akan terus berusaha untuk membinasakan setiap manusia. Iblis akan terus berusaha untuk membinasakan setiap manusia. Dan hari ini saya dan saudara, Allah mau kita dilindungi oleh Bapa. Allah mau kita hidup dalam perlindungannya, sehingga kita tidak binasa oleh dunia. Itu sebabnya mari kita jalani hidup kita dalam perlindungan Tuhan, karena Dia sendiri rindu untuk melindungi kita supaya kita tidak binasa oleh karena kejahatan dunia. Hari ini dalam setiap aspek kehidupan saudara, dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam setiap usaha saudara, dengar saudara, iblis akan berusaha untuk memakai segala hal untuk membinasakan saudara. Biarlah saudara tetap ada dalam perlindungan Tuhan, dalam melaksanakan bisnis saudara, dalam melaksanakan usaha saudara, pekerjaan saudara, bahkan di tengah keluarga saudara. Berlindunglah kepada Tuhan. Dia rindu melindungi saudara, karena Dia tahu dunia ini jahat, dan dunia ini selalu akan berusaha untuk membinasakan manusia yang ada di dalamnya. Jadi yang kedua, doa Tuhan Yesus adalah supaya kita terlindungi. Kerinduan Tuhan adalah supaya kita umat-umatnya ada di dalam perlindungannya. Lalu kemudian yang ketiga saudara, di ayat 16 mulai dikatakan, "Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Yang ketiga yang dimohonkan Tuhan Yesus bagi murid-muridnya adalah supaya murid-muridnya dikuduskan. Saudara, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kebinasaan. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia. Bahkan sebentar lagi, dalam konteks ini sebentar lagi Dia akan mati di kayu salib untuk menebus umat-umatnya.
Itu sebabnya saudara, di dalam perjalanan kehidupan murid-muridnya juga, Yesus rindu supaya Bapa memelihara mereka dalam kekudusan melalui firman-Nya. Jadi ketiga yang menjadi kerinduan Tuhan adalah kita hidup dalam kekudusan. Dan Allah juga bekerja untuk menolong kita, menuntun kita hidup dalam kekudusannya. Mari kita jalani hidup kita dalam kekudusan. Tuhan akan menolong kita dalam kekudusan kita, saudara. Dunia ini akan semakin jahat, dunia ini akan semakin kotor, dunia ini akan semakin hancur. Tetapi dengar, sekalipun dunia ini semakin hancur, itu tidak menjadi alasan untuk saudara juga ikut hancur. Sekalipun dunia ini semakin kotor, semakin najis, semakin bergelimang dosa, itu tidak jadi alasan untuk saudara hidup dalam dosa. Karena Tuhan sudah membuat saudara berbeda. Mungkin sebagai gambarannya yang sering kita dengar saudara, bahwa lautan itu asin, tapi ikan yang ada di dalamnya tidak asin badan mereka, tubuh mereka. Ketika kita makan ikan laut saudara, kecuali kalau sudah diasinkan. Tapi kalau ikan laut masih segar kita makan tidak asin, sekalipun dia hidup di lautan yang asin. Demikian juga sekalipun kita hidup di dunia yang kotor, di dunia yang najis ini, kita bukan dari dunia ini. Ada Tuhan yang telah menguduskan kita, yang akan menuntun kita hidup dalam kekudusan. Jadi saudara, hari ini kita telah merenungkan firman Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan? Sehingga dia buat menjadi topik doanya kepada Bapa untuk menegaskan kepada muridnya bahwa ada yang menjadi kerinduannya. Yang pertama kerinduan Tuhan adalah supaya kita ada di dalam pemeliharaannya. Dia rindu memelihara kita. Sekarang yang menjadi bagian kita adalah mengharapkan, mengimani, berserah kepadanya untuk kita hidup dalam pemeliharaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan rindu supaya kita hidup dalam perlindungannya. Yesus berdoa supaya kita dilindungi. Dunia ini jahat saudara, yang akan selalu ingin untuk membinasakan setiap manusia. Tetapi saya dan saudara, mari kita berserah kepada Tuhan karena dia rindu melindungi setiap kita, anak-anaknya. Lalu kemudian yang ketiga yang menjadi kerinduan Tuhan, yang menjadi doa Yesus malah adalah supaya kita hidup dalam kekudusan. Dia rela tinggalkan sorga, mati di kayu salib supaya apa saudara? Supaya kita dikuduskan. Dan dia sangat rindu supaya dalam perjalanan hidup kita hidup dalam kekudusan. Puji Tuhan saudara. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara hari ini, bahkan sebelum kita berdoa sebentar lagi, mari buat komitmen dalam hidup saudara untuk saudara hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Imani Tuhan akan memelihara saudara dan jalani kehidupan berserah kepada pemeliharaan Tuhan. Dan kedua, buat komitmen di dalam kehidupan saudara untuk berlindung kepada Tuhan karena dialah perlindungan kita. Dan yang ketiga, buat komitmen dalam hidup saudara untuk hidup dalam kekudusan karena Allah pun rela mati supaya kita dikuduskan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari terapkan firman Tuhan di dalam hidup saudara. Sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, buat komitmen saudara akan menjadikan renungan pagi hari ini jadi renungan saudara sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara merindukan penyertaan Tuhan, merindukan berkat Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan saudara, dalam setiap aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Engkau yang mengenal kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam hidup mereka. Dan saat ini kami bersama-sama bersepakat merendahkan diri di hadapan-Mu. Sebelum setiap anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Karena Engkaulah tempat kami berserah, Engkau tempat kami berseru. Kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami datang dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, khususnya bagi mereka yang mungkin saat ini sedang berbeban berat. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada kesulitan yang mungkin mereka sedang pikul.
sedang hadapi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan atas anak-anak-Mu, untuk mereka bisa maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu, berikan jalan keluar bagi mereka. Biarlah kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan, mungkin karena sakit saat ini, hamba mau berdoa khusus bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Nyatakan mujizat-Mu sehingga mereka bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam menjalani segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Dan saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala kegiatan aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka dalam mengerjakan tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela dan memberkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka dalam kehidupan mereka menjadi berkat, menjadi teladan dalam pekerjaan apapun yang mereka sedang kerjakan, yang mereka sedang tanggung jawab ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini bekerja sebagai karyawan dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan juga bagi anak-anak-Mu. Jika anak-anak-Mu sedang membuka bisnis, apakah itu memulai bisnis atau bisnis mereka sudah berjalan, Tuhan campur tangan dalam semuanya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan karya-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Berikan hikmat bagi mereka untuk mengembangkan segala usaha mereka, segala bisnis mereka di dalam nama Yesus. Sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, biarlah Tuhan yang membela anak-anak-Mu dalam segala bisnis dan pekerjaan mereka, sehingga ya Tuhan mereka bisa berhasil sekalipun dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini dalam mengembangkan bisnis mereka. Tuhan, Engkau Allah kami yang kaya. Engkau campur tangan membela anak-anak-Mu, memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus mencukupkan anak-anak-Mu sehingga mereka punya modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Tuhan buka jalan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap bisnis anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang, keluarga adalah pemberi semangat bagi mereka untuk melaksanakan segala pekerjaan dan bisnis mereka. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut Tuhan. Dan melalui keluarga yang bahagia ini, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka, segala usaha pekerjaan mereka, dan mereka akan berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka. Biarlah semangat, sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Tuhan sertai segala kegiatan mereka, sehingga hari ini Tuhan, di sore hari nanti mereka akan menceritakan keberhasilan yang mereka capai hari ini, berkat-Mu yang mereka raih hari ini di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, jagai lindungi anak-Mu dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Sertai mereka, jauhkan dari segala mara bahaya.
jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang melindungi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, tidak lupa kami juga tetap berdoa dan berseru ya Tuhan. Berkati Indonesia, tempat kami hidup, tempat kami bekerja, tempat kami berbisnis, tempat kami berusaha. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa bagi bangsa kami. Ulurkan tangan-Mu bagi Indonesia Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi Indonesia ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah keadaan ekonomi di masa seperti ini pun, keadaan ekonomi bangsa kami bisa maju dan berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Jauhkan dari segala niat-niat jahat. Dalam nama Yesus, di mana hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang berniat jahat untuk mengacaukan bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan campur tangan. Tuhan bekerja, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi bangsa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Dalam mereka memimpin bangsa ini ke arah yang lebih maju, berkati mereka. Berkati Bapak Presiden, Tuhan campur tangan. Pakai dia Tuhan memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin disegani di dunia ini, semakin ditakuti di dunia ini. Berkati biar Indonesia diperhitungkan di dunia ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, pakai dia. Wakil Presiden, pakai mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi para menteri, biar mereka semua bekerja sama untuk memajukan bangsa ini. Para wakil rakyat, jamah berkati mereka, pakai mereka dalam nama Yesus untuk mengabdi bagi bangsa ini. Bahkan semua yang memangku tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini sampai jajaran terendah, Tuhan memberkati semuanya, pakai semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Dan kami mau jalani hari ini dengan penuh sukacita. Berkati anak-anak-Mu. Hari ini mereka akan memulai hari mereka. Mereka akan melaksanakan pekerjaan dan bisnis mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan yang memberkati saudara dalam segala pekerjaan dan aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dan sebelum saudara meninggalkan video ini, saya mengingatkan kembali, kalau tanda subscribe masih saudara lihat berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan seri renungan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.